per tahun ini memang kami juga melakukan transformasi organisasi. Yang tahun lalu memang organisasi kami itu value chain-nya masih berdasarkan portofolio, karena di perusahaan kami ini ada 4 portofolio, Pak Bambang. Ada property development, ada project solution, kemudian ada property management, dan ada transport management service. Nah, tadinya tahun lalu ini kita masih fokus penguatan terhadap portofolio, Pak Bambang. Nah, tahun ini kita sudah masuk ke, kita berubah organisasinya per akhir tahun kemarin, dan sudah mulai jalan di awal Januari kemarin. Kita sudah mulai ke customer centric. Jadi sekarang bagaimana kita melayani customer. Nah, ini yang kemudian yang tahun lalu kita produk-produk kita berdasarkan hasil kajian. Tahun ini kita harapkan produk-produk kita itu berdasarkan feedback dari customer. Jadi customer butuh apa, kita solusikan dengan program-program digital kita, Pak Maman. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari bangun sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Nama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali menulis IPB sebenarnya Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 64 tahun Institut Teknologi Bandung. Menurut rencana, wawancara ini akan kami lakukan, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni ITB, yaitu Bapak Fandi Wijaya. Beliau adalah Planning Director PT Graha Sarana Duta yang dikenal sebagai Telkom Property. Apa kabar Pak Fandi? Baik Pak Bambang, alhamdulillah sehat. Iya, Pak Fandi mungkin bisa cerita ketika kuliah S1 di Teknik Geodesi di ITB, pernah menjadi PLT Senior Vice President Manajemen Aset PT Pupuk Indonesia, dan saat ini menjadi Planning Director PT Graha Sarana Duta atau yang dikenal sebagai Telkom Property. Silakan Pak. Baik Pak Bambang, terima kasih. Jadi sebenarnya pengalaman saya itu di kuliah pada saat S1 di ITB memang merupakan kenangan paling indah kali ya. Banyak kenangan-kenangan di sana. Kenapa? Karena memang ITB itu cita-cita saya dari kecil, Pak Bambang. Sebenarnya bukan cita-cita, ini sebenarnya maunya ayah saya. Ayah saya itu dari kecil selalu mencekoki saya gitu ya. Kamu harus kuliah di ITB, kamu harus jadi kayak Pak Habibie. Itu dari kecil, Pak Bambang. Saya kan lahir dan besar di pulau yang sangat terpencil, Pak Bambang. Saya lahir besar di Pulau Belitung. Waktu itu mungkin orang banyak yang belum tahu Pulau Belitung. Jadi saya waktu lulus SMA memberanikan diri ke Bandung gitu ya untuk coba mengenyam kuliah di Bandung. Dan kebetulan memang waktu itu karena krisis gitu ya. Jadi orang tua saya pensiun dini dari PT Keramika Indonesia Asosiasi, ibu saya juga pensiun dini dari PT Timah. Jadi memang tanpa ada biaya saya kuliah di Bandung itu. Benar-benar tanpa ada biaya. Akhirnya saya harus tidur di kampus Pak Bambang karena tidak ada biaya untuk kos waktu itu ya. Nah, jadi itu yang membuat saya mungkin akhirnya eh,
menjadi aktivis gitu ya waktu itu di kampus. Karena memang untuk bisa tinggal di kampus kayaknya harus jadi aktivis gitu Pak Bambang. Itulah yang akhirnya jadi pelajaran mungkin buat saya ya, mungkin diberikan jalan gitu ya. Kebetulan mungkin dari SMP, SMA, saya kebetulan eh, suka berorganisasi Pak Bambang ya. Di nyambung gitu pada saat saya masuk kuliah dan saya memang tidak punya tempat kos sehingga harus tidur di kampus, ya udah saya berarti harus aktif di organisasi kampus pada saat itu. Uh, Mulailah saya aktif di himpunan mahasiswa geodesi, saya juga aktif di organisasi terpusat di KMITB gitu ya. Uh, Sampai akhirnya mungkin saya bisa menduduki jabatan sebagai ketua senat waktu itu, mungkin ketua para senator, ketua kongres. Jadi kita namanya ketua kongres KMITB waktu itu Pak Bambang. Nah, disitulah mungkin saya kenal banyak orang mungkin Pak Bambang. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kuliah di ITB itu yang paling utama menurut bagi saya. Bagaimana kemudian kita bisa punya banyak kenalan, banyak relasi, yang menurut saya itu modal terbesar gitu ya bagi para alumni ITB gitu. Jadi, Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, Mari bangun sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. di geodesi sendiri saya mungkin terus terang tidak begitu banyak terlalu banyak paham ilmunya karena saya itu masuk ITB geodesi itu karena waktu saya ke Bandung Pak Bambang, karena saya dari kampung gitu ya, dari kampung yang terpencil, saya nggak tahu harus masuk kuliah di mana. Yang penting saya harus masuk ITB. Nah, karena waktu itu saya sempat konsultasi gitu ya dengan tempat bimbingan belajar setelah ikut tryout gitu. Eh, Bimbingan belajar itu bilang, kamu kalau mau masuk ITB hanya bisa teknik geodesi. Oh, saya sendiri nggak tahu apa itu teknik geodesi ya. Yang penting masuk ITB aja saya bilang kan. Nah, masuklah saya di ITB Pak Bambang. Nah, tapi memang saya karena waktu itu mungkin lagi masa transformasi ya Pak Bambang. Jadi dan kebetulan tahun 98 itu saya pas menduduki jabatan sebagai ketua senat gitu. Jadi memang aktivitas saya di kampus terbagi dua lah. Satu saya harus apa namanya menyelesaikan kuliah yang merupakan kewajiban saya gitu ya. Satu lagi saya punya tanggung jawab untuk memberikan eh, apa namanya sumbangsi lah bagi kampus, bagi negara waktu itu gitu ya, dalam peran saya sebagai salah satu pimpinan lah di organisasi kampus pada saat itu, Pak Bambang. Jadi memang dalam kesehariannya banyak pengalaman kalau mau Ya, diceritakan ada panjang putus-putusnya banget. ini. Baik. Kita kita langsung aja. Bagaimana Bapak kemudian bisa di Pupuk, tapi kemudian sekarang pindah di Telkom Property? Nah, itu ceritanya agak menarik, Pak Bambang. Jadi eh, sebelum saya dipupuk, memang saya sempat menjalankan usaha sendiri. Saya sebagai entrepreneur, Pak. Karena memang eh, setelah lulus dari kampus, waktu itu terbesit lah apa semangat jiwa muda saya gitu ya, bahwa saya harus jadi orang kaya gitu. Itu pada saat baru lulus dari kampus, Pak Bambang. Kenapa? Karena satu sebenarnya cita-cita saya waktu itu saya pengen mengangkat harkat martabat keluarga saya. Ya, dari keluarga yang sangat-sangat sederhana gitu ya Pak Bambang. Saya pengen mengangkat harkat keluarga martabat saya. Jadi waktu itu eh, memang terlalu sempit sih pikiran saya harus jadi orang kaya. Nah, eh, simple waktu itu Pak Bambang berpikirnya, kalau mau jadi orang kaya, ya udah kamu harus jadi pengusaha. Ya udah, saya jadi pengusaha, Pak Bambang. Tapi pengusaha tanpa ada modal apa-apa, orang tua saya tidak mewarisi apapun gitu ya. Saya hanya mewarisi ijazah ITB gitu loh, Bang. Alhamdulillahnya eh, karena saya mungkin aktif di kampus gitu ya, jadi banyak kenal dengan
teman-teman di lingkungan ITB, baik yang teman seangkatan di bawah maupun teman-teman yang teman-teman senior saya dari angkatan 70-an, 80-an, alhamdulillah saya banyak kenal gitu. Sehingga banyak dapat kemudahan lah. Saya banyak belajar dari senior-senior yang akhirnya diarahkan sampai akhirnya saya jadi pengusaha kapal tanker waktu itu Pak Bambang. Punya beberapa kapal tanker. Walaupun sebelum itu memang banyak usaha yang saya rintis gitu Pak Bambang ya. Usaha-usaha mulai dari pertama saya keluar kampus itu, saya alhamdulillah bisa kenal dengan almarhum Pak Cacuk Sudaryanto yang pada saat itu beliau eh, menjabat sebagai kepala BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Dan dilalah gitu pada saat itu karena saya tidak punya uang buat tinggal di Jakarta setelah saya berangkat dari Bandung, saya tidurnya di sekretariat alumni ITB waktu itu Pak Bambang, sekretariat Ikatan Alumni. Nah, disitulah saya ketemu dengan Pak Cacuk sebagai ketua Ikatan Alumni waktu itu, dan beliau langsung, Pan, kamu baru lulus? Iya, Mas, saya bilang. Ya udah, kamu bantu saya di BPPN untuk coba mengelola aset-aset properti BPPN. Nah, saya waktu itu belajarlah dengan yang namanya guru properti di Indonesia, namanya Pak Panangian Simanung Khalid, Pak Bambang. Dikenalkan oleh beliau, saya kenal sama Pak Panangian, saya belajar banyak di situ tentang properti. Dan saya langsung ditugaskan untuk mengelola seluruh aset-aset properti BPPN. Nah, disitulah pertama kali saya nyemplung mengelola aset-aset properti, Pak Bambang. Tahun 2020 itu saya ingat saya mulai menggeluti Sikap tekad mandiri sampai masa gemilang. Rentangkan sayang, pancarkan citra, cerdaskan negara, banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. 2002 bukan? 2020 Pak Bambang. 2020. Iya. Ya. Saya lulus 2020, saya bantu BPPN untuk mengelola aset-aset propertinya, kemudian sampai BPPN bubar, saya kemudian bikin usaha sendiri, saya bentuk PT namanya PT Aset Manajemen Indonesia, PT AMI. Disitulah kemudian aset-aset BPPN, saya bersama teman-teman yang lainnya, kita beli aset-aset BPPN, Pak Bambang, aset-aset properti, ada sekitar 3.300 aset properti yang kita beli, kemudian kita kelola sendiri. Nah, kelola bagaimana mengelola aset properti itu, alhamdulillah sebelumnya saya banyak belajar dari Pak Panangian, sampai akhirnya tahun 2009 aset itu semuanya sudah bisa terkelola, habis terkelola dengan kami Pak Bambang, sehingga akhirnya 2010, 2009 dan 2010 saya bikin usaha baru yaitu PT Jagat Shipping Transport untuk mengelola 2 kapal tanker milik kami untuk digunakan di Pertamina. Nah, tahun 2016 Pak Bambang, ya karena mungkin yang tadi saya sampaikan punya banyak teman gitu ya di alumni ITB ini, tiba-tiba saya dihubungi sama salah satu direktur di Pupuk Indonesia Pak Bambang. Betul, waktu itu Pupuk Indonesia ini baru terbentuk sebagai holding, sehingga mereka butuh orang yang bisa mengelola aset-aset properti mereka. Nah, kebetulan salah satu direkturnya mengenal saya, dan beliau tahu bahwa saya punya pengalaman panjang dalam pengelolaan aset properti gitu. Hingga waktu itu beliau minta tolong saya untuk bantu beliau mengelola aset-aset propertinya Pupuk Indonesia. Nah, disitulah saya mungkin berada pada satu titik yang akhirnya saya berpikir kembali bahwa hidup ini tidak semata-mata untuk mencari uang. Bahwa hidup ini kita mencari kebahagiaan, dan kebahagiaan itu bukan karena uang. Saya ya mungkin sebelumnya saya mungkin akan menolak gitu Pak Bambang ya, karena yang saya bilang tadi, semangat saya kan pengen jadi orang kaya. Tapi pada satu titik saya berpikir bahwa hidup kita ini sebaik-baiknya manusia itu yang berguna bagi orang lain. Nah, itu yang kemudian saya berpikir, loh,
lantas kalau saya terus bangun usaha saya sendiri mau sampai kapan? Saya apa namanya menumpuk-numpuk uang. Karena bagi saya untuk waktu itu Pak Bambang, terus terang pada saat saya membangun usaha ini nggak sulit untuk mencari uang. Terus terang Pak Bambang. Ini mungkin kesempatan ini saya coba bagi ilmu gitu ya. Dulu ada ilmu saya dalam mencari uang, Pak Bambang. Eh, mudah dan itu diajarkan gitu loh dalam agama Islam gitu ya, bahwa eh, kita cukup silaturahim Pak Bambang, bahwa silaturahim itu memperpanjang umur dan menambah rezeki. Itu betul Pak Bambang. Memperpanjang umur karena memang kalau kita kumpul-kumpul dengan teman-teman gitu ya, ngopi gitu rame-rame, kita ketawa kan, kita ketawa, cerita-cerita. Itu ketawa itu ternyata penelitian itu sedikit banyak menambah umur kita gitu loh. Nah, gua mem- menambah rezeki. Itu betul juga Pak Bambang. Kenapa? Saya mengalami sendiri bahwa ketika kita bersilaturahim, itu pasti akan memunculkan yang namanya peluang. Semakin banyak kita bersilaturahim, semakin banyak kita dapat peluang. Nah, tugas kita adalah bagaimana kemudian merubah peluang menjadi uang. Nah, itu yang bagi saya waktu itu saya ketemu rumusnya Pak Bambang. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari membut sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Dan gampang, ternyata merubah peluang jadi uang itu gampang. Tinggal kita coret pelnya Pak Bambang. Ketika itu kita coret pelnya, maka itu akan jadi uang. Cuman yang jadi catatan, apa itu pelnya? Pelnya itu yang satu, P adalah pesimis Pak Bambang. E-nya itu egois. Dan L-nya itu adalah lambat. Kalau kita bisa coret pesimis, egois, dan lambat, Alhamdulillah peluang itu bisa jadi uang. Karena kadang-kadang orang dapat peluang nih, kalau kita ngobrol-ngobrol gitu, ngopi-ngopi dengan teman-teman gitu ya, dikasih peluang. Belum apa-apa udah bilang, ah nggak mungkin lah. Dia udah pesimis duluan. Kalau kita optimis, insya Allah ada jalan. Nah yang kedua, kadang-kadang orang egois Pak Umar. Dikasih peluang. Kalau kita kerjain sendiri, walaupun kita ngerasa kita nggak mampu gitu ya, kita kerjain sendiri, kita bisa dapat 100 contohnya. Ini peluangnya kecil sekali, mungkin cuma 20%. Tapi kalau kita kerjakan berlima gitu ya, eh, peluangnya bisa dapat 100%. Walaupun bagian kita mungkin cuma 20%. Saya akan pilih yang nomor dua, Pak Bambang. Mendingan saya dapat walaupun kecil. Dibandingkan saya dapat, saya ngejar yang 100, tapi saya nggak kecil kemungkinan untuk dapat. Nah, itu orang kadang-kadang egois, karena pengen dapat banyaknya itu, Pak Bambang, dari awal. Sehingga dia tidak pernah mau berkolaborasi atau bersinergi dengan teman-teman yang memang sudah punya keahlian di situ gitu. Yang ketiga ini yang paling paling sering dialami Indonesia, lambat Pak Bambang. Dia belum apa-apa udah ngitung dulu. Bentar, kita ngitung dulu nih. Bener nggak ini? Ketika dia udah yakin, peluang itu udah nggak ada. Nah, itulah yang saya coba jalanin selama bertahun-tahun saya jadi pengusaha. Ternyata mencari uang itu nggak sulit. Sudah ada jalannya gitu. Tinggal kita bagaimana apa mengambilnya. Nah, cuman saya merasa ketika tahun 2016 hidup saya kok hanya begini-begini aja. Apa yang bisa saya berikan buat negara ini? Toh dulu saya waktu kuliah, saya begitu semangatnya memperjuangkan aspirasi rakyat, berjuang untuk bangsa gitu ya, meneriakkan aspirasi-aspirasi kita. Kok ketika saya keluar kampus, kenapa saya menjadi seorang kapitalis, saya pikir. Nah, saya mendapat tawaran dari PT Pupuk Indonesia pada saat itu saya berpikir, Pak Mama, itu menjadi titik balik saya, sehingga saya berpikir, ini mungkin saatnya saya untuk memberikan sumbangsi bagi bangsa dan negara. Mungkin orang pada titik usaha kadang-kadang udah nggak mau lagi tuh Pak Bambang disuruh jadi masuk BUMN Pak Bambang. Ya, pertanyaannya begini, Pak Fandi, itu bisnisnya ditinggal begitu saja atau tetap Iya, ada yang mengelola? saya tinggal Bang. Karena tadinya saya coba percayakan ke beberapa teman-teman gitu ya, tapi ternyata nggak ada yang bisa menjalankan dan akhirnya saya tutup Pak Bambang. Tapi sekarang saya tutup, bisnis saya semua saya tutup.
Jadi saya benar-benar sekarang profesional di BUMN, Pak Maman. Ya, tapi asetnya dikelola sebagai apa? Kita jual rumah. Oh, ya, oke. Ya, baik. Nah, sekarang mungkin ya ada orang banyak atau minimal saya yang pengen tahu Telkom Property itu apa yang Ah, diurus gitu ya. ya. Jadi memang sebelum masuk Telkom Property ini kan saya sempat mengelola asetnya Pupuk Indonesia, Pak Maman. Waktu itu memang challenging lah. Karena apa? Karena waktu itu eh, Pupuk Indonesia ini kan holding yang lahir dari anak gitu ya. Beda dengan Telkom, Pak Bambang. Telkom Property ini dilahirkan oleh induk. Anak usahanya dilahirkan oleh induknya. Nah, sedangkan di Pupuk Indonesia itu anak-anaknya itu melahirkan induknya, terbentuklah holding Pupuk Indonesia waktu itu. Nah, di Pupuk Indonesia itu saya dapat tanggung jawab untuk mengelola seluruh aset-aset di anak perusahaannya. Dan memang challenging kenapa? Karena mereka waktu itu masih silo gitu ya, masih parsial terkotak-kotak di masing-masing anak perusahaannya, sehingga bagaimana kemudian kita bisa mengintegrasikan aset-asetnya itu merupakan tantangan buat saya. Tapi waktu itu bagaimana saya karena pertama kali di situ duduk pertama kali dibentuk departemen pertama kali juga departemen aset waktu itu kita yang paling kita pertama kali saya buat adalah sistemnya. Bagaimana sistemnya ini bisa kemudian bisa digunakan sampai sekarang pun masih dimanfaatkan. Namanya Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA). Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari mampu sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Nah, itu yang kemudian pada saat sampai 2019 gitu ya, karena mungkin dia berhasil saya mengelola aset di Pupuk Indonesia ini, saya kemudian diberikan kepercayaan juga untuk membantu eh, menyelesaikan masalah dan membesarkan Telkom Property, Pak Bambang. Jadi sama sebenarnya eh, fungsi jobnya sama, tanggung jawabnya juga sama. Bagaimana kami mengelola aset-aset properti milik Telkom. Yang sebelumnya saya mengelola aset-aset properti milik Pupuk Indonesia. Dan yang paling challenging pada saat saya masuk Telkom Property adalah pada saat itu eh, kita memasuki fase pandemi COVID, di mana kita pahami sendiri bahwa eh, COVID itu betul-betul memberikan dampak yang luar biasa pada dunia industri, khususnya industri properti, Pak Bambang. Terang industri properti sangat-sangat terdampak gitu ya pada saat COVID, sehingga memang pada saat saya bergabung dengan Telkom Property, saya harus berpikir keras bagaimana Telkom Property ini masih bisa tetap tumbuh. Itu yang menjadi challenging saya pada saat saya baru masuk di Telkom Property ini, Pak Bambang. Langsung dihadapkan pada situasi dan suasana COVID-19 gitu ya. Itu lebih banyak mengelola properti yang sudah ada, apa termasuk juga mempersiapkan atau membangun yang baru? Nah, ini. Jadi waktu saya masuk itu kan saya kalau masuk sebuah perusahaan itu yang saya cek itu laporan keuangan dulu, Pak Bambang. Wah, saya kaget lihat laporan keuangannya. Kemudian yang saya cek lagi bisnis, core bisnisnya. Wah, bisnis. Jadi selama ini memang Telkom Property itu karena merupakan anak perusahaannya Telkom dan memang mandatorinya adalah melakukan leveraging terhadap aset-aset properti Telkom. Tetapi eh, menjadi sebuah apa namanya kebiasaan gitu ya, menjadi sebuah hal yang lumrah gitu loh bahwa eh, bisnis di Telkom Property ini hanya mengharapkan dari induknya saja gitu loh. Ya ibarat kata kita berburu di kebun binatang, Pak Bambang. Nggak capek, nggak repot. Atau kita mancing di kolam kolam pancingan, Pak Bambang. Ikannya udah tersedia, Pak Bambang. Nah, itulah yang kemudian ketika saya bergabung di sini, saya coba berusaha mengajak teman-teman di sini, ayolah kita mancingnya jangan di kolam mancing gitu. Kita mancing di laut lepas gitu. Ikannya jauh lebih banyak, ikannya jauh lebih besar.
Karena kalau cuma mengandalkan ikan yang ada di kolam ikan ini, ikannya segitu-segitu aja, bisa kita ukur gitu. Setiap tahun kita segitu. Apalagi ketika kita kena pandemi COVID, Pak Bambang, industri properti betul-betul suffer gitu ya, eh, peluang sama sekali nggak ada, kita harus bangun kompetensi. Nggak bisa kita hanya mengandalkan dari induk kita saja. Kita harus mampu membangun kompetensi, harus mampu melakukan creating value. Nah, creating value ini yang kemudian kalau tidak bisa kita bangun, kita tidak mungkin bisa mencapai yang namanya competitive advantage gitu loh. Apalagi yang namanya sustainability competitive advantage. Itu yang kemudian saya coba ajak teman-teman di sini. Mari kita coba bangun kompetensi di kita, bahwa kita betul-betul sebagai profesional yang ahli di bidang properti. Dan bagaimana kita bisa menunjukkannya? Kita coba di external market. Kita nggak bisa bermain hanya di internal market Telkom Group saja gitu loh. Kita harus mulai berani melangkahkan kaki kita, kita harus berani keluar dari yang namanya zona nyaman. Karena kalau tidak akan pernah tumbuh bisnis yang ada di Telkom Property ini. Nah, itu yang kemudian menjadi apa namanya penyemangat lah bagi kita dan teman-teman lainnya untuk coba sama-sama kita bergandengan tangan untuk coba melangkahkan kaki mendayung perahu ke lautan lepas nih Pak Bambang, mencari ikan yang jauh lebih besar gitu. Sampai masa gemilang, tentangkan sayang, panjatkan citra, cerdaskan bernegara, banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Ya, nah ini tantangannya ke depan di bidang properti ini kan karena sudah banyak era digital ini Ya. kan semua properti harus berbasis digital, Betul. termasuk apa yang disebut smart building gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Telkom Property, Pak? Ya, jadi kondisi COVID ini memberikan pelajaran yang sangat besar bagi Telkom Property karena memang jika kita masih bertahan dengan bisnis existing, kita akan musnah, Pak Bambang. Kita harus berubah. Itu yang saya tanamkan ke teman-teman semua. Kita harus berubah. Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Bagaimana cara kita berubah? Kita harus bisa melihat tren yang ada. Market trend kita seperti apa? Market size yang ada di luar seperti apa? Itu yang kemudian menjadi tolak ukur kami, Pak Bambang, untuk coba melakukan perubahan ini. Nah, memang pada saat saya masuk tahun 2020 akhir, kita coba merubah organisasi kami, termasuk visi perusahaan pun kita rubah menjadi Tech-Led Property Company, Pak Bambang. Jadi perusahaan properti yang berbasiskan teknologi. Di dalam Tech-Led Property Company ini memang ada dua program besar kami, yaitu digitalisasi dan digitisasi. Digitalisasi ini memang untuk coba mengincrease itu revenue. Ini sebagai barang jualan kami lah, digitalisasi ini. Bagaimana kemudian kami membangun produk-produk digital yang kaitannya dengan properti, itu kemudian kami coba jual keluar. Sedangkan yang program digitisasi ini kaitannya untuk coba melakukan cost efisiensi. Jadi program-program yang memang kita create untuk coba kita bangun sistem di internal kita sehingga efisiensi cost-nya terjadi gitu loh di perusahaan. Nah, memang ini tantangan. Kenapa? Tapi saya lihat memang kalau Telkom Property saat itu harus compete dengan perusahaan-perusahaan properti yang ada di luar, perusahaan-perusahaan swasta yang sudah besar, yang sudah lama tumbuh dengan kapital yang sangat besar, kita pasti kalah, Pak Bambang. Telkom Property pasti kalah. Lihat Agung Podomoro, Agung Sedayu, Sumarekon gitu ya, dan lain-lain lah sebesar-besar mereka. Kita nggak mungkin compete dengan mereka, saya bilang. Kita harus punya jalan sendiri. Mari kita ciptakan jalan sendiri. Apa jalannya itu? Tech-Led Property Company. Kita bangun sebuah perusahaan properti yang berbasis digital, saya bilang. Yang orang lain nggak ada di situ. Dan itu kekuatan kita. Kenapa? Karena kita ada di belakang kita, bapak kita namanya Telkom. Orang tahu Telkom itu adalah digital telco gitu loh. Perusahaan digital. Sehingga ketika kita jualan produk digital, semua orang percaya gitu loh.
Nah, ini yang kemudian kita coba tanamkan ke teman-teman. Mari kita coba creating value melalui inovasi dengan mengembangkan produk-produk digital ini. Jadi memang sedikit banyak kami agak sedikit merubah paradigma perusahaan properti, Pak Bambang. Orang tahu bahwa yang namanya perusahaan properti itu pastinya itu perusahaan properti pastinya berbasis dengan aset. Orang land bank nih, pasti developer itu kan konsepnya land bank, Pak Bambang. Dia beli tanah yang murah, harganya mungkin 1.000 per meter, yang entah di mana, di pedalaman di mana, yang kemudian dibuatkan aksesibilitasnya, dibangun infrastrukturnya, disiapkan fasos-fasumnya, dijuallah tanah itu menjadi 1 juta per meter persegi. Disitulah keuntungan developer. Jadi mereka bermainnya dengan aset, mengenhancement aset gitu loh. Di situ ada nilai edit value bagi mereka yang mereka menjadi sebuah keuntungan bagi si developer. Nah, Telkom Property tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena Telkom Property ini BUMN. Kita tidak bisa melakukan strata title gitu. Kita tidak bisa jual aset. Kita hanya bisa mengelola aset. Apa yang bisa kita jual? Nah, ini yang kemudian saya coba sampaikan ide ke teman-teman. Kita bisa jualan. Tapi yang kita jual adalah platform. Kita jualan platform, kita jualan sistem. Kita bangun sistem-sistem yang memang kaitannya dengan properti. Apa aja? Banyak saya bilang. Bisa smart office, bisa smart building, bisa smart logistik, bisa smart warehouse, record center. Banyak Pak Bambang. Nah, ini yang kemudian kita lakukan kajian tahun 2020. Disitulah kita bisa melihat bahwa ternyata walaupun COVID, masih ada beberapa sektor di industri properti itu yang masih tumbuh. Energi Selalu ada dimanapun itu, membawa yang baik menjadi hebat. karena tidak ada lagi batas. Kemanapun lintasan masa membawa hingga ke masa depan. Sejauh mana kamu bisa bermimpi? Jawabannya, sejauh yang hati kamu inginkan. Dengan energi yang menggerakkan kamu Dan kamu. Pertamina, energizing you. Ada dua yang tumbuh waktu itu Pak Bambang, kita hasil kajian kami. Yang pertama adalah logistik, yang kedua adalah data center. Nah, di sini kemudian kami coba fokus di logistik Pak Bambang. Kita coba siapkan program yang namanya fulfillment center. Kami siapkan program yang namanya smart warehouse. Kami siapkan program namanya record center. Kami siapkan program yang kaitannya dengan cold storage. Semuanya memang kaitannya dengan logistik. Kenapa? Karena kami merasa bahwa, dan hasil kajian kami juga menyatakan bahwa sektor logistik ini masih akan tetap terus tumbuh selama pandemi dan pasca pandemi. Dan memang betul. Jadi dari beberapa program yang sudah kami jalankan di sektor logistik ini ternyata memperlihatkan pertumbuhan yang cukup baik gitu ya. Jadi kami tetap walaupun kami menyandang mandatori dari Telkom untuk meleverage aset-asetnya tetap kami kelola Pak Bambang, karena itu mandatori dari Kementerian BUMN juga dari Telkom bahwa aset-aset idle-nya harus kami kembangkan dan gedung-gedung Telkom juga tetap kami kelola, tetapi di luar itu kami coba membangun ruang-ruang pertumbuhan bisnis baru melalui program-program digital tadi Pak Bambang. Iya. Nah, secara konkret Pak Fandi ya, apa layanan yang diperoleh oleh konsumen? Jadi memang program-program ini awalnya kita create sendiri Pak Bambang, karena berdasarkan kajian gitu ya. Nah ini sambil jalan, per tahun ini memang kami juga melakukan transformasi organisasi, yang tahun lalu memang organisasi kami itu value chain-nya masih berdasarkan portofolio, karena di perusahaan kami ini ada 4 portofolio Pak Bambang. Ada property development, ada project solution, kemudian ada property management, dan ada transport management service. Nah, tadinya tahun lalu ini kita masih fokus penguatan terhadap portofolio Pak Bambang. Nah, tahun ini kita sudah masuk ke, kita berubah organisasinya per akhir tahun kemarin, dan sudah mulai jalan di awal Januari kemarin, kita sudah mulai ke customer centric. Jadi sekarang bagaimana kita melayani customer. Nah ini yang kemudian yang tahun lalu kita produk-produk kita berdasarkan hasil kajian. Tahun ini kita harapkan produk-produk kita itu berdasarkan feedback dari customer. Jadi customer butuh apa kita solusikan.
dengan program-program digital kita, Pak Bambang. Ya, luar biasa. Nah, jadi kira-kira ke depan apa yang menjadi fokus Telkom Property ini, Pak? Jadi kami tetap fokus pada pembangunan ruang-ruang pertumbuhan bisnis baru tadi, Pak Bambang, karena yang recurring income kami tetap dari internal Telkom Group, kami tetap jalankan karena itu mandatori gitu ya untuk pengelolaan gedungnya maupun leveraging asetnya. Namun untuk membangun ruang pertumbuhan bisnis baru, kami tetap akan fokus mengembangkan produk-produk digital. Dan produk-produk digital ini pasti akan dinamis sifatnya, akan mengikuti permintaan pasar, akan menyesuaikan dengan kebutuhan customer. Dan kami akan siapkan terus untuk melakukan inovasi-inovasi untuk coba memberikan yang terbaik kepada para customer. Jadi Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. ya Pak. Itu contoh produk digital itu misalnya seperti apa? Ya, jadi kami ada 3 tribe, Pak Bambang. Jadi pada saat saya bergabung di Telkom Property ini, kemudian kami bikinlah departemen baru, namanya waktu itu Marketing and Digital Product Incubation, Pak Bambang. Jadi kita coba menginkubasi produk-produk, walaupun tidak semua produk kami create sendiri, Pak Bambang, karena memang kita ada tiga layer ya, tiga pilihan waktu itu, apakah kita mau buy atau kita borrow atau kita build gitu ya. Nah, memang kalau kita build butuh waktu yang cukup panjang. Memang ada beberapa yang kami build sendiri, Pak Bambang, dan itu masih dalam proses gitu ya, belum selesai karena memang mendevelop sebuah aplikasi itu cukup butuh waktu dan butuh biaya gitu ya. Tapi itu tetap kami lakukan sehingga kami bisa punya original produk sendiri. Namun untuk bisa langsung running di bisnis, kami juga melakukan strategic partnership dengan beberapa mitra yang memang punya kompetensi di situ gitu ya. Contohnya pada saat kami membangun yang namanya program fulfillment center, kami melakukan strategic aliansi dengan Kipek. Kipek ini salah satu pemain besar juga di fulfillment center. Nah, kita kerjasama di situ, Pak Bambang. Jadi kita menyediakan tempat, kita menyediakan orang, dia menyediakan platformnya. Nah, begitu juga pada saat kita bangun yang namanya end-to-end logistik. Kita kerjasama dengan Logi, walaupun Logi ini sebenarnya milik Telkom. Tapi bisnisnya, jadi Logi ini punya target oleh Telkom untuk meningkatkan valuasi. Jadi dia hanya menyediakan platform aja, tapi bisnisnya secara menyeluruh dari A to Z-nya itu dilakukan oleh kami. Kami yang meng-create bisnisnya di lapangan. Nah, itu kita banyak memang membangun kerjasama karena memang untuk bisa langsung shortcut menjalankan bisnis, kita akan coba lebih mudah untuk menggandeng mitra-mitra strategis kami, Pak Bambang. Ya, baik, luar biasa. Kita kembali lagi ke ITB, Pak. Tadi Pak Fandi mengatakan di ITB tidak hanya belajar, tapi benar-benar belajar dan bertahan untuk hidup gitu ya kira-kira. Nah, apa saja itu pengalaman-pengalaman yang sedemikian hebat yang membentuk Pak Fandi sampai saat ini? Iya. Ya, jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi, saya waktu diterima ITB itu orang tua saya itu sudah angkat tangan nih, sudah tidak bisa lagi membiayai saya, Pak Bambang, karena mereka udah pensiun gitu ya. Jadi saya mau nggak mau harus bisa usaha sendiri, bagaimana bisa bertahan lah minimal sampai bisa lulus dari ITB. Waktu itu yang memang yang saya lakukan pertama adalah mencari beasiswa, Pak Bambang. Jadi alhamdulillah waktu itu saya dapat beasiswa 3 gitu ya, dari ADB, dari IOM, satu lagi dari Sampurna. Nah, satu ada buat bayar biaya kuliah, satu ada buat
biaya beli buku, satu lagi ada biaya buat kos. Nah, biaya buat kosnya ini karena saya tinggal di kampus, saya pakai untuk apa biaya makan sehari-hari gitu Pak Bambang. Nah, eh, memang untuk makan pun alhamdulillah gitu ya, karena memang saya tinggal di kampus gitu, dan saya diberikan kepercayaan sama pemilik kantin di kampus waktu itu untuk menjaga kantin supaya kantinnya tidak, karena kan tahu sendiri ITB itu laki-laki banyak, jadi suka berantem lah di kantin sehingga piring-piring pecah gitu ya. Saya diminta suruh jagain itu Pak Bambang. Jadi dipanggil sama pengurus kantin, Andi kamu jagain deh kantin supaya nggak ada yang berantem. Ya siap. Nanti kamu makan gratis. Ah, alhamdulillah saya bilang. Makan alhamdulillah juga saya dapat dari kantin waktu itu Bang. Walaupun saya punya tanggung jawab untuk menjaga kantin supaya orang tertib. Jadi kalau ada yang macam-macam saya bisa marahin mereka gitu Bang. di di situ juga karena saya tidur di kampus gitu ya Pak Umar, saya banyak kenal orang gitu. Jadi yang saya kenal bukan cuma di jurusan saya aja gitu ya. Saya banyak kenal hampir semua jurusan saya kenal. Hampir bahkan 4 angkatan di bawah saya, 4 angkatan di atas saya, alhamdulillah saya banyak kenal gitu ya. Karena saya mungkin juga aktif gitu ya di organisasinya. Saya aktif di organisasi di himpunan, saya juga aktif di organisasi di KMITB-nya Pak Bambang. Nah, aktifnya ini mungkin awal pertama kali karena saya merasa kebutuhan gitu ya, karena saya harus tidur di kampus. Kalau saya nggak aktif, nanti saya diusir gitu. Oh, udah saya harus aktif gitu. PDSI memiliki bisnis utama, yaitu penyediaan jasa pengeboran. Dan kini mengembangkan jasa lain yang terkait dengan pengeboran serta jasa terintegrasi untuk sumur minyak, gas, dan panas bumi. Selain itu, PDSI pun memiliki jasa lain yang berhubungan dengan aktivitas jasa drilling. Antara lain, Management of Field Development and Working Area, Manajemen Project yang terintegrasi, jasa konsultasi pengeboran, 19 unit top drive ranging from 250 ton hingga 500 ton lifting capacity, pengawasan H2S, fishing, coring, directional drilling, accommodation walk barge, drilling training center. Nah, sekarang terakhir, apa saran dan harapan Pak Pandi ya, baik terhadap ITB-nya maupun dengan mahasiswa yang sekarang masih belajar gitu, dengan pengalaman liku-liku Pak Pandi yang sangat luar biasa, apa yang bisa disarankan? Yang saya dapat gitu ya dari kampus itu bukan cuma sekedar ilmu di bangku kuliah, Pak. Bahkan saya mungkin merasa lebih banyak dapat ilmunya itu di luar bangku kuliah. Ketika saya berorganisasi, saya banyak mengenal orang. Bagaimana kemudian kita bisa berempati gitu ya. Bukan cuma hanya sekedar mengasah leadership gitu Pak Bambang, tapi juga ada hal-hal lain yang perlu kita juga. Waktu itu mungkin saya nggak sadar gitu ya. Secara nggak sadar saya juga ternyata membangun sebuah empati gitu. Empati ke teman-teman yang lain. Kemudian bagaimana kemudian kita bisa membantu orang lain di situ, bagaimana kita bisa mengakomodir kepentingan orang, bagaimana kemudian kita melakukan lobby, negosiasi. Itu secara nggak sadar saya dapati pada saat saya berorganisasi di kampus. Dan itu yang saya tidak dapat di bangku kuliah. Bangku kuliah saya dapat ilmu dari buku-buku, dari dosen-dosen yang memang pintar-pintar di jurusan saya juga. Dan tetapi di luar itu karakteristik saya lebih banyak terbangun memang di organisasinya. Nah, itu yang leadership, kemudian jiwa apa namanya empati itu nggak dapet saya di bangku kuliah Pak Umar. Nah, ini yang kemudian pada kesempatan ini saya mengajak gitu ya kepada adik-adik saya yang ada di kampus gitu lah. Tetaplah fokus pada kuliah, tetapi jangan lupa, jangan harus coba manfaatkan gitu loh. Jangan sia-siakan masa-masa di kampus itu. Karena itulah masa-masa yang paling, bagi saya, itu masa-masa yang paling saya ingat gitu. Saya banyak dapat di kampus itu, banyak dapat ilmu, bukan cuma di bangku kuliah. Nah, saya juga mengajak teman-teman, adik-adik yang masih kuliah di kampus, tetap fokus pada kuliah. Saya kuliah tepat waktu, alhamdulillah Pak Bambang, walaupun saya aktif
di organisasi gitu ya. Alhamdulillah saya termasuk yang lulus cepat gitu. Tetapi jangan sia-siakan daripada kemudian keluar pulang kampus kemudian nongkrong-nongkrong di luar gitu ya. Lebih baik mencari sesuatu yang lebih berguna di organisasi, kita bisa banyak punya teman, karena percayalah bahwa semakin banyak teman itulah modal kita pada saat kita keluar dari kampus. Hidup hanya satu kali, harus punya arti. Tujuan hidup bukanlah kekuasaan dan kekayaan, melainkan menggapai kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah harapan yang akan kita gapai di masa depan. Kebahagiaan adalah mensyukuri apa yang sudah kita jalankan. Hidup bukanlah tentang bagaimana menjadi yang terbaik, tetapi bagaimana kita berbuat baik. Sibukkanlah dirimu dengan kebaikan hingga keburukan lelah untuk mengikutimu. Terima kasih, Pak Bambang. Iya, baik. Luar biasa, Pak Fandi Wijaya, Planning Director PT Grahasarana Duta atau Telkom Property. Banyak sekali inspirasi tadi yang disampaikan, mulai kiat bagaimana menjadi mahasiswa yang beasiswanya banyak itu ya, kemudian mendapat berbagai fasilitas selama di kampus, ya, kemudian juga bagaimana memanfaatkan peluang yang ada di luar, sempat menjadi orang kaya, tapi kemudian merasa kosong karena tidak bisa mengabdi pada kepentingan orang banyak, dan sekarang pilihannya itu menghadapi tantangan baru, dunia digital, juga berusaha menangkap peluang di situ. Luar biasa, terima kasih. Selamat bekerja, sukses Pak Fandi Wijaya. Luar biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlombaan itu tak hanya hari ini, tapi terjadi setiap hari. Perlombaan itu adanya dalam diri kita. Cita-cita berlomba dengan kenyataan. Keyakinan berlomba dengan ketidakmungkinan. Keberanian berlomba dengan ancaman. Lawan bukan untuk mengalahkan, tapi mengukur seberapa sungguh kita ingin menang. Ingin merdeka dari segala keterbatasan. Kita berlari mengejar mimpi. Kita harus percaya, digitalisasi mampu memberikan banyak manfaat bagi negeri ini. Digitalisasi mampu membuat kita melompat sejajar dengan bangsa maju lainnya. Karena kita percaya, digitalisasi mampu memerdekakan bangsa ini. Saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali menulis PDN sebenarnya Barangkali